Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Firman dari JJ Trend, dan kali ini saya ingin mengulas tentang Asus VivoBook Ultra 15 OLED K513. Panjang namanya nih. Sesuai namanya, laptop ini dibekali dengan teknologi layar OLED dengan harga yang terjangkau, yaitu hanya 8,8 juta rupiah saja untuk varian yang terendah. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan SSD berkecepatan tinggi yang mumpuni. Dengan fitur yang bawahnya, apakah VivoBook Ultra 15 OLED ini mampu bersaing di kelas harganya? Simak ulasan ini. VivoBook Ultra 15 OLED ini menggunakan frame logam yang terasa kokoh ketika digenggam. Dibalut dengan warna hitam yang mengkilap ketika terkena cahaya, itu jadi memberikan kesan yang elegan sih di laptopnya. Pada bagian cangkang laptop menggunakan desain yang simple dan ukiran logo Asus VivoBook. Asus juga menghadirkan stiker pack pada paket penjualannya yang dapat ditempel di bagian cangkang laptop agar terlihat lebih unik. Untuk laptop dengan ukuran layar 15 inci, ini sih masih tergolong cukup ringkas sih. Pada bagian samping kanan laptop ini terdapat port USB Type-C 3.2, USB Type-A 3.2, HDMI, slot untuk charger, jack audio, dan slot kartu microSD. Sementara itu di sisi kirinya terdapat dua port USB Type-A 2.0. VivoBook Ultra 15 OLED menggunakan layar OLED berukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel, DCI P3 100%, dan kecaran layar 400 nits yang dapat menampilkan konten dengan baik. Dibandingkan dengan laptop biasa dengan layar IPS, layar laptop ini tuh terasa warnanya lebih cerah. Setelah saya gunakan selama 2 minggu, saya sendiri semakin menikmati layar OLED ini. Terutama nih ketika saya gunakan untuk menonton film atau mengedit foto di Photoshop. Keyboard pada VivoBook Ultra 15 OLED ini menggunakan desain chiclet yang biasa hadir pada produk Asus. Dan keyboardnya ini mempunyai tambahan tombol numpad. Sebenarnya tombol numpad ini tuh nggak terlalu saya butuhkan sih. Tapi nih buat kamu yang kerjanya misalnya sebagai akuntan, mungkin tombol numpad ini bakal terasa banget manfaatnya. Keyboard pada laptop ini pun sudah dibekali dengan cahaya backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan untuk memudahkan pengetikan dalam kondisi gelap. Touchpad yang hadir pada VivoBook Ultra 15 OLED ini memiliki permukaan yang luas sehingga nyaman ketika digunakan. Tepat di dalam touchpad terdapat sensor fingerprint yang memudahkan saya untuk membuka kunci layar laptop dengan hanya menggunakan sidik jari saja tanpa perlu memasukkan PIN atau password. Di sektor hardware, VivoBook Ultra 15 OLED yang saya gunakan ini memiliki prosesor Intel Core i3 115G4 dengan grafis Intel UHD dan RAM 4GB DDR4 yang dapat menangani aktivitas sehari-hari saya dengan lancar. Sebagai tambahan, RAM-nya ini masih bisa ditambahkan melalui slot RAM DDR4 yang disediakan hingga kapasitas maksimal 8GB. Meskipun laptop ini bukan ditujukan untuk memainkan game yang berat, saya masih bisa memainkan game seperti Asphalt 9 Legends dengan lancar. Ketika diuji coba dengan Cinebench R23, VivoBook Ultra 15 OLED mendapatkan skor 417 untuk single core dan 2616 untuk multi core. Sementara di 3D Mark Firestrike, laptop ini mendapatkan skor 1502 dan di pengujian dengan PC Mark 10 mendapatkan skor 3030. SSD M2 NVMe PCIe 3.0 berkapasitas 256GB menjadi salah satu bagian yang paling diunggulkan pada laptop ini karena mempunyai kecepatan yang tinggi. Berdasarkan hasil dari pengujian Crystal Disk Mark, SSD ini memiliki kecepatan baca mencapai 1741MB per detik dan kecepatan tulis mencapai 968MB per detik. Meskipun belum secepat SSD yang dipasang di laptop ZenBook, SSD ini tuh sudah jauh lebih cepat dibandingkan hard disk standar. Laptop ini juga dibekali dengan sistem pendingin yang membuat suhunya tetap stabil ketika digunakan untuk waktu yang lama. Saya sendiri merasa VivoBook Ultra 15 OLED tidak terasa cepat panas ketika saya gunakan untuk aktivitas hiburan atau pekerjaan saya sehari-hari. Berbekal baterai 42 Wh, Asus mengklaim bahwa baterai laptop ini tuh tahan untuk waktu yang cukup lama. Ketika saya uji dengan memutar video Full HD secara non-stop, dengan kecerahan layar di 50% dan volume speaker di 50%, hasilnya laptop ini dapat tahan sekitar 9 jam. Ketika laptopnya saya gunakan untuk menjalankan aplikasi sehari-hari, seperti email, browsing, office, atau memutar musik, itu rata-rata laptopnya tahan selama 5 hingga 7 jam. Dengan charger bawaan 65 watt, mengisi daya baterai laptop ini dari level 10% ke 100% memerlukan waktu sekitar 2 jam 10 menit. Ya cukup standar lah untuk laptop zaman sekarang. Setelah saya uji coba, saya merasa VivoBook Ultra 15 OLED ini dapat menunjang aktivitas sehari-hari saya dengan baik dan lancar. Apalagi laptop ini memiliki layar luas berteknologi OLED dan performa yang cukup oke, sehingga ketika saya gunakan untuk bekerja atau menikmati konten hiburan tuh terasa memuaskan sih. Dan penyimpanan SSD yang disediakan tuh memiliki kecepatan yang tinggi nih. Jadi untuk pemuatan aplikasi atau sistem operasi terasa lebih cepat. Namun kapasitasnya yang hanya mencapai 256GB mungkin akan terasa kecil bagi mereka yang suka menyimpan banyak video atau aplikasi-aplikasi berukuran besar. Oke, terima kasih sudah menonton video ulasan ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.